Oke, dokter. Nah, Healthies ini Ya, saya mau memperkenalkan dulu ya narasumber kita pada sore hari ini ada Dokter Riris Andono Ahmad, MPH PhD. Beliau ini Healthies merupakan peneliti nyamuk berwolbachia di Pusat Kedokteran Tropis UGM. Saya sapanya dengan Dokter Doni, betul ya dok? betul, betul. Iya. Lebih mudah. Mungkin lebih mudah ya. Oke. Healthies jangan lupa bagi Healthies semua yang ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, silahkan kirim di live di chat komentarnya ya, di kolom komentarnya nanti akan kita bacakan tentunya dan akan dijawab secara langsung oleh Dokter Doni. Nah, sebelum kita mulai Dokter Doni, jadi kasus demam berdarah di Indonesia ini dalam 3 tahun terakhir ini kian meningkat ya. Dan angka kejadiannya itu didominasi oleh anak-anak. Untuk itu ini banyak sekali nih Healthies inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka infeksi dengue di Indonesia. Dan salah satunya menggunakan manfaat teknologi Wolbachia yang disuntikkan ke nyamuk Aedes aegypti. Tapi belakangan ini Healthy, sayangnya penyebaran nyamuk berwolbachia ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Karena dianggap sebagai rekayasa genetik yang berbahaya bagi manusia, hewan, maupun lingkungan. Nah, sore hari ini pas banget kita sudah kedatangan penelitinya langsung. Kita akan kupas tuntas fakta-fakta atau hoax-hoax yang mungkin beredar di antara Healthy semuanya, kira-kira benar atau salah gitu ya. Nah, sore ini Dokter Doni, saya ingin memulai dengan bertanya tentang hoax atau fakta ya dok ya. Jawaban ini ada pernyataan Wolbachia adalah nyamuk rekayasa genetik. Nah, hoax atau fakta nih dok? Sangat hoax. Dan sepertinya itu disinformasi yang sangat kuat. Yeah. Kenapa hoax? Karena ya memang faktanya adalah bakteri Wolbachia itu adalah bakteri alami. Dia ada di banyak sekali jenis serangga. Kalau misalnya kita punya buah yang matang, kemudian ada yang kecil-kecil, serangga kecil-kecil, itu adalah lalat buah. Wolbachia itu ada di dalam lalat buah. Kadang saya pun pernah termakan lalat buah tersebut. Dan di lalat buah itu ada Wolbachia-nya, dan Wolbachia yang ada di lalat buah itu yang digunakan di dalam nyamuknya. Jadi itu bukan genetik. Ya. Jadi hoax ya, tidak ada sama sekali rekayasa genetik yang memang sengaja disuntikkan gitu ya. Betul. Untuk membahayakan masyarakat apalagi ya. Betul. Mungkin analoginya begini, bahwa itu bakteri Wolbachia, kemudian dia ada di banyak serangga, nah kemudian dia dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Sama seperti kita itu ada bakteri di dalam tubuh kita. Dan kemudian kan sering kita itu juga mengkonsumsi bakteri. Kalau kita minum susu yang mengandung probiotik, susunya itu kan ada bakterinya toh. Nah, begitu bakterinya kita minum masuk ke dalam tubuh kita, kan tidak berarti kita jadi manusia itu kan rekayasa genetik toh. Meskipun ada bakteri di dalam tubuh kita yang kita masukkan gitu. Nah, analoginya seperti itu. Jadi memang ada bakteri dimasukkan tubuh nyamuk, tapi yang memang hanya dimasukkan tubuh nyamuk, tidak ada perubahan genetik sama sekali, baik dari bakterinya maupun dari nyamuknya. Sehingga tidak bisa dibilang sebagai rekayasa genetika. Jadi sangat hoax ya, Healthies ya. Tidak ada perubahan genetik sama sekali, apalagi bisa membahayakan tubuh Healthies semuanya nih ya. Oke, mungkin selanjutnya nih dok. Wolbachia memicu kerusakan genetik. Nah, hoax atau fakta nih? Hoax lagi, karena tadi bahwa Wolbachia itu hidup secara normal yang disebut sebagai simbion, sama seperti bakteri yang ada di saluran cerna kita. Itu Wolbachia itu hidup normal di dalam sel tubuh serangga. Jadi dia tidak sama sekali mengganggu serangganya. Jadi kembali itu adalah hoax. Hoax ya. Jadi memang itu sebenarnya ada di tubuh serangganya, tapi tidak merusak sama sekali. Betul. Ya. Bahkan sebenarnya di dalam tubuh nyamuk Aedes albopictus yang sepupuan sama Aedes aegypti, yang di beberapa tempat itu juga mampu untuk menularkan dengue, di Aedes albopictus itu sebagian sudah ada yang mempunyai Wolbachia juga. Cuma memang di tubuh Aedes aegypti selama ini nggak ada. Itu yang
ditengarai juga menyebabkan dia lebih efektif menularkan dengue karena itu. Untuk itu kita suntikan Wolbachia itu ke dalam nyamuk Aedes aegypti itu untuk memiliki bakteri tersebut ya dok ya? Betul, betul. Ya, oke. Selanjutnya nih dok, Wolbachia jadi senjata pembunuh manusia. Aduh, gimana nih dok? Hoax atau fakta? Ini hoax yang luar biasa parah. Kenapa begitu? Tadi dikatakan Wolbachia itu hanya bisa hidup di dalam sel tubuh serangga, dalam sel. Begitu dia keluar dari sel, dia akan mati. Jadi bagaimana dia bisa membunuh manusia kalau keluar dari sel serangga saja dia mati? Oke. Jadi Wolbachia ini hanya bisa hidup di sel tubuh serangga, ya. Betul, di dalam selnya. Di dalam selnya ya. Dan ketika dia mengudara, ibaratnya keluar ya sudah mati pastinya ya. Betul. Jadi sangat hoax kalau dibilang kalau ada pernyataan menjadi senjata pembunuh manusia. Oke, selanjutnya nih Dokter Doni, Wolbachia bikin populasi nyamuk melimpah. Nah, hoax atau fakta nih dok? Tergantung. Maksudnya begini, kalau kita lihat Wolbachia itu punya dua fungsi. Yeah. Ketika nyamuk jantan ada Wolbachia-nya kawin dengan nyamuk betina yang tidak ada Wolbachia-nya di alam, maka seluruh telurnya akan mati, tidak bisa menetas. Nah, kalau itu yang digunakan, maka dia akan menurunkan populasi. Dan ini teknologi ini sama yang digunakan oleh Singapura. Kan sering yang banyak juga bermunculan, Singapura sudah sekian lama tidak berhasil. Karena memang dia hanya mensupresi populasinya, begitu nyamuknya tidak disebarkan, populasinya naik kembali. Tetapi pada saat yang bersamaan, populasi yang ada pun, yang betina masih bisa menularkan dengue. Nah, yang digunakan di Indonesia itu adalah kita juga menularkan dua-duanya, jantan dan betina. Yang jantan bisa menyebabkan populasinya tidak naik tinggi, yang betina ketika kemudian ada Wolbachia-nya dan kemudian bisa menyebar di populasi nyamuk, Wolbachia itu fungsinya itu memblok replikasi virus di dalam tubuh nyamuk. Ibaratnya kayak vaksin jadinya. Misalnya ada nyamuk itu yang ada Wolbachia-nya menggigit orang yang kena sakit demam berdarah, dia menghisap darahnya, virusnya bisa masuk, tetapi karena tidak bisa bertambah banyak, bereplikasi dalam tubuh nyamuk, ya, kemudian dia tidak bisa ditularkan ke orang lain. Nah, ini adalah sifat ini yang kita gunakan untuk bisa mencegah penularan. Jadi ibaratnya nih, kalau seluruh populasi nyamuk itu yang betina itu mengandung Wolbachia, dan kemudian dia tidak bisa menularkan virus dengue, maka populasi itu semacam terpayungi atau terlindungi dari penularan dengue. Artinya kira-kira begitu. Ketika nyamuk berwolbachia ini berjenis kelamin betina, kemudian dia menikah atau kawin dengan nyamuk jantan, itu tetap bisa menghasilkan menambah populasi nyamuk, namun tidak ada virus Aedes aegypti-nya, baik bakteri Aedes aegypti-nya ya. Ya, jadi virus dengue-nya, virus demam berdarahnya, itu bisa masuk ke dalam tubuh nyamuk kalau dia menggigit orang yang sakit dengue, tapi karena di dalam tubuhnya tidak bisa bereplikasi, bertambah banyak, dia tidak bisa ditularkan ke orang lain. Jadi ibaratnya tuh Wolbachia itu kayak vaksin untuk nyamuk, dan vaksin itu diturunkan ke anak cucunya nyamuk tadi. Nah, itu yang menjadi nilai plusnya, karena kita hanya sekali saja melepaskan, sesudah itu selamanya populasi itu akan terlindungi. Iya. Artinya nyamuk-nyamuk yang berwolbachia ini akan memayungi ya? Betul, semacam memayungi dari itu tadi. Oke. Selanjutnya nih dok, masih ada pernyataan lainnya, ada Wolbachia diternakan di laboratorium khusus. Nah, hoax atau fakta? Betul. Tetapi ini sebenarnya bahwa jadi cara
kita melakukan intervensi, implementasi, itu kan kita menitipkan telur nyamuk ke rumah warga yang bersedia tentu saja. Jadi ketika kita menentukan telur nyamuk itu kita ada ember kecil, kemudian kita beri satu strip kain ada telur nyamuknya, kira-kira isinya itu 150 sampai 200 telur. Nah ini capek ini ngitungnya, 150 sampai 200 telur. Setelah itu dikasih air, dikasih pakan ikan dan dititipkan di rumah tangga yang bersedia tadi. Sehingga kemudian kami tentu saja kalau untuk bisa melakukan itu di seluruh kota, bayangkan saja misalnya di Sleman dulu kami itu harus sampai menitipkan 23.000 ember kira-kira. Ke rumah warga tuh, Dok? Di rumah warga, 23.000 ember selama 6 bulan. 12 kali penitipan. Artinya kan satu ember ada 150 telur ya. Iya. Berarti kan kalikan 23.000 itu kan jutaan. Nah, agar bisa menyediakan telur sebanyak itu tentu kita harus menternakkan nyamuknya. Tapi kembali bahwa nyamuknya itu adalah nyamuk yang kita awalnya ambil dari lokasi setempat. Sehingga memang nyamuk yang kita sebarkan itu sebenarnya adalah nyamuk lokal juga. Cuman sudah diberi, sudah ada Wolbachia di dalamnya. Artinya warga yang dititipkan ember-ember tersebut untuk menternak nyamuknya itu memang mereka juga sudah paham ya, Dok? Atau sudah paham. Dok? Mereka bahkan di banyak tempat itu, ini yang cerita lucu di Jogja ya, bahkan sempat ada pemulung itu karena nggak tahu ya, ngambil embernya, terus dimarahi sama yang punya rumah, sampai pemulung itu datang ke kantor kamu minta ember baru untuk diberikan kembali. Karena itu tadi, masyarakat sudah begitu sadar bahwa teknologi ini bisa membantu mereka nantinya. Sudah terbukti ya artinya ya, Dok ya? Dan sudah terbukti. Jadi kalau di Jogja, ketika kami melakukan clinical trial, kalau dulu kita sewaktu COVID itu kan kita sangat ini ya, clinical vaksin itu harus lulus uji klinis. Nah, kami sudah melakukan uji klinis di kota Jogja, jadi separuh kota Jogja itu kita berikan nyamuk, separuh lagi kita tidak berikan. Ternyata setelah selesai, kita melakukan penelitian selama 2,4 tahun, jadi tahun 2018 sampai awal Januari, sampai Maret 2020, ternyata di wilayah yang ada nyamuk Wolbachia itu kejadian denginya itu turun sampai 77%. Wah, sangat tinggi kan? Ini sangat tinggi sekali. Ya, karena bahkan vaksin dengue yang ada saat ini pun itu belum mampu segitu. Kemudian yang lebih menarik lagi, dia mampu menurunkan kebutuhan orang yang sakit demam berdarah untuk dirawat di rumah sakit sampai 86%. Yang lebih menarik kesakitannya ya, Dok? Betul. Yang lebih menarik lagi, kebutuhan untuk fogging, ini dari Dinas Kesehatan ya, itu turun sampai 83%. Wow. Jadi itu ada penghematan biaya juga, dan juga penyelamatan lingkungan, karena fogging itu kan insektisida dan harus dilakukan berulang. Jadi tidak hanya ini sesuatu yang efektif, tapi juga sustainable, karena itu bisa berlangsung lama, tapi juga ramah lingkungan, karena itu tadi bisa menyebabkan kebutuhan untuk fogging itu jadi berkurang sangat drastis. Nah, Dok, kalau tadi kan ternak ayam nih healthy sudah biasa, nah ini ternak nyamuk, itu gimana coba dibayangin ya? Tapi Dok, kalau untuk penyuntikan bakteri Wolbachia-nya itu di laboratorium khusus tadi, Dok ya? Jadi yang mampu menyuntikkan itu hanya pusat-pusat tertentu. Memang waktu yang ini itu adalah dari Australia, tetapi bahwa setelah ada di dalam telur, itu kita tidak butuh teknologi penyuntikan lagi. Karena kita tinggal menternakkan saja, mengkawinkan. Dan ketika pertama kali kita memasukkan telur,
itu kemudian kita tetaskan, kita kawin silangkan sampai lebih dari 5 generasi dengan nyamuk lokal. Artinya tadinya Wolbachia-nya itu ada di nyamuk, bukan nyamuk Australia, tapi setelah 5 kali lebih kawin silang, yang membawa Wolbachia itu ya akhirnya kayak orang nyamuk lokal kan? Nyamuk lokal kan? Nyamuk lokal yang membawa Wolbachia sekarang. Nah, nyamuk lokal itulah yang kemudian kita sebarkan di tempat warga. Dan kita sudah melepaskan itu pertama kali tahun 2014. Wow, di Jogja? Di waktu 2014 itu di 4 pedukuhan kecil di Sleman dan Bantul. Sampai sekarang juga masih Wolbachia-nya masih tinggi, kasus dengue-nya juga rendah, dan ada testimoni kami dari Pusat Kedokteran Tropis kemudian kemarin mengcapture bagaimana warga setempat itu memberikan testimoni bahwa hampir 10 tahun hidup bersama Wolbachia itu menyebabkan mereka bisa hidup tenang karena tidak khawatir terkena dengue lagi. Luar biasa sekali ya dok manfaatnya. Jadi bukan hoax atau fakta, tapi ini memang fakta bahwasanya nyamuk-nyamuk yang memang sudah diternakan, nyamuk yang berwolbachia itu memberikan banyak sekali manfaat nih healthies. Salah satunya tadi menurunkan angka DBD ya, menekan angka DBD. Kemudian meringankan kesakitannya juga. Kemudian menurunkan pelaksanaan fogging kebutuhan juga fogging. ya. Kebutuhan fogging juga itu juga menghemat biaya juga gitu. Nah, bahkan ini pengakuan tadi yang kepala dukuh yang di Peronggahan itu yang tadi memberikan testimoni. Harga tanah di sana tuh jadi naik karena tahu bahwa di situ dengue sekarang berkurang. Wow. Ini mungkin beliau ada ini ya, tapi itu testimoni dari dia gitu. Banyak sekali dampak-dampak positifnya ya dok ya sebenarnya kalau kita kulik lagi ya, nggak hanya soal kesehatan tapi juga ke dampak-dampak lainnya gitu. Nah ini dok, saya mau menyapa healthies juga, ini ada dari Syadil.a, nyamuk berwolbachia ini disebabkan oleh virus kah atau sama dengan malaria? Nah ini mungkin bedanya bagaimana dok? Baik, jadi tapi mungkin boleh disampaikan lagi. Jadi setiap penyakit itu punya faktor itu pembawa ya, yang beda-beda. Demam berdarah virus dengue itu disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Malaria, penyebabnya Plasmodium malaria itu disebarkan oleh nyamuk Anopheles. Kemudian ada lagi yang ini kemudian dijadikan disinformasi yang luar biasa, adalah radang otak. Encephalitis itu disebabkan oleh virus namanya Javanese encephalitis, dan itu ditularkan oleh nyamuk yang lain, nyamuknya namanya Culex, dan memang Javanese tadi ya dok? Bukan nyamuk yang beda lagi, dan nyamuk yang beda itu tidak ada Wolbachia-nya. Nyamuk Culex dan Javanese encephalitis memang sesuatu yang endemik di Pulau Bali. Jadi ini ketidaktahuan ini yang dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi. Kira-kira demikian. Tapi sebenarnya bisa nggak sih dok, Wolbachia tersebut disuntikan nggak hanya ke nyamuk Aedes aegypti, tapi ke nyamuk lainnya? Secara teoritis bisa. Kembali bahwa Wolbachia itu adalah simbion atau bakteri yang normal hidup di dalam sel tubuh serangga. Cuman yang kemudian pertama adalah bagaimana caranya agar berhasil memasukkan tubuh serangga itu yang pertama tantangannya. Yang kedua, kalau sudah ada di dalamnya, pertanyaan berikutnya, apakah punya kemudian dampak untuk menurunkan penularannya? Jadi ada beberapa langkah. Nah di dalam Wolbachia yang ada di dalam nyamuk Aedes aegypti ini, kita sudah berhasil memasukkan ke dalam tubuh nyamuknya, dan sudah terbukti juga bahwa nyamuk yang ada Wolbachia-nya itu bisa menghentikan penularan virus dengue-nya. Luar biasa sekali, banyak sekali manfaatnya ya. Bukan hanya untuk healthies ya, kita sebagai manusia, tapi juga berdampak ke lingkungan. Nah ini ada respon juga nih tadi dari siapa? Coba tim operator agak ke bawah dikit. Nah ini ada dari Kurnianingsi 1607 nih dok.
Terima kasih dokter atas penjelasannya. Soalnya ada tetangga saya yang bilang kalau nyamuk ini seperti virus yang berbahaya. Tapi ternyata bukan setelah ada penjelasan dari dokter. Terima kasih ya. Ya luar biasa sekali. Mungkin Sama-sama. tadi Healthies yang sebelumnya yang sudah bergabung di sini belum tahu mengenai nyamuk berwolbachia ini menjadi tahu setelah penjelasan dokter ya dok. Oke, Ya. selanjutnya nih dok, kita lanjutkan. Tadi dokter sempat menyebutkan ya kalau mengenai yang Japanese encephalitis. Nah itu Wolbachia ini bisa menyebabkan itu juga nggak dok? Japanese encephalitis ini hoax atau fakta nih dok? Jadi begini, Japanese encephalitis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus JE, Japanese encephalitis. Virus tersebut bisa ditularkan oleh vektor nyamuk juga, tetapi namanya Culex. Jadi nyamuk yang sama sekali berbeda dengan Aedes aegypti. Kebetulan memang di Bali adalah daerah yang sudah diketahui daerah yang endemik untuk Japanese encephalitis, karena virus JE itu juga bisa hidup di dalam ternak babi. Dan kebetulan memang di Bali kan banyak juga ternak babi, sehingga memang karena ada reservoir. Nah ini ada reservoirnya, hewan lain yang bisa virusnya itu bisa dalam itu, ada nyamuknya dan ada manusia, sehingga kemudian di sana dan ada nyamuk Culex itu, sehingga ada penularan dari babi ke manusia, dan di manusia itu bisa menyebabkan terjadinya Japanese encephalitis. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wolbachia, karena di dalam nyamuk Culex-nya itu memang nggak ada Wolbachia-nya sama sekali. Oke, jadi sama sekali ya tentang Japanese encephalitis ini tidak ada hubungannya dengan nyamuk berwolbachia. Nah ini kita bersambung dengan dari pertanyaan dari Healthies nih dok. Dari Ayu Yasmini, dokter, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia itu seperti apa dok? Emang kita bisa ya dok kayak mencirikan satu persatu, wah ini yang ada wolbachianya, ini nggak ada gitu. Agak kurang kerjaan, tapi mungkin ya jadi pertanyaan banyak Healthies juga nih yang ada di sini. Betul, dan itu saya rasa pertanyaan yang wajar dan perlu. Betul. Cuman analogi, saya kembali pada analogi kalau kita minum susu probiotik, kan banyak toh yang dijual susu probiotik. Kalau kita minum, perilaku kita atau karakteristik kita jadi berubah nggak? Enggak kan? Iya, dok. Enggak. Kita tetap sama. Kalau orangnya cerah ceria ya cerah ceria, kalau senang berkawan ya senang berkawan. Hal yang sama juga dengan nyamuk tadi. Tidak ada bedanya sama sekali. Ya masih ada sayapnya karena masih bisa terbang, karena ada video disinformasi bahwa ini nyamuk yang sudah tidak bisa terbang lagi, ciri nyamuk bionik. Tidak. Nah, karena ini kembali bahwa itu adalah bakteri yang memang wajar hidup di dalam serangga. Dia tidak akan mengganggu. Jadi tidak ada perbedaannya, masih ada loreng-lorengnya, masih ada sayapnya, masih bisa menggigit, kalau menggigit juga gatal. Jadi tidak ada bedanya antara yang di Wolbachia atau tidak. Terus gimana cara kita, apakah kita boleh, kalau ketemu nyamuk boleh kita membunuhnya? Ya boleh-boleh saja. Gak ada larangan ya dok? Nggak ada larangan. Ya sama ininya itu. Bagi kita yang penting itu bukan masalah banyak atau sedikit nyamuknya, tetapi nyamuknya banyak asal mengandung Wolbachia itu aman. Apalagi kalau nyamuknya sedikit tapi mengandung Wolbachia, itu lebih baik lagi. Karena nyamuk yang ada di sekitar kita kan tidak hanya Aedes aegypti. Tadi yang saya sebutkan, ada Culex, ada Aedes aegypti, ada yang lainnya. Bisa menularkan penyakit yang lain, bisa menimbulkan gangguan ketidaknyamanan. Jadi tetap kembali bahwa pesan kita, teknologi ini tidak menggantikan strategi pemerintah untuk PSM 3M+, ya kan, pemberantasan sarang nyamuk, tetapi strategi ini sebagai pelengkap, karena bagaimanapun pemberantasan sarang nyamuk itu tetap penting. Kembali penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu tidak hanya denggi, ya kan, dan setiap faktor itu tetap harus kita kendalikan di alam. Kira-kira
pesannya begitu. Gitu ya. Jadi dengan nyamuk berwolbachia ini tetap tidak menggantikan program pemerintah yang menyarankan kita untuk melakukan 3M+. 3M+ gratis tetap harus dijalankan. Jadi jangan mentang-mentang, udah nanti juga siapa tahu ini nyamuk berwolbachia, enggak gitu juga ya. 3M+-nya tetap harus dilaksanakan ya. Dan ini juga nyamuk berwolbachia ini merupakan sebuah pelengkap agar kita bisa terpayungi dari penyakit DBD tersebut, Healthies ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Pak Kangga. Sore dokter, mau tanya nih, kalau nyamuk Wolbachia gigit manusia, apakah bakteri tersebut bisa masuk ke manusia? Dan bila masuk, itu apa bahayanya? Oke, gimana nih? Ini juga pertanyaan yang sejak awal kami melakukan penelitian ini banyak ditanyakan orang. Dan ini pertanyaan yang wajar juga, dan harus ditanyakan. Begini, tadi saya menyebutkan bahwa bakteri Wolbachia itu hanya bisa hidup di dalam tubuh serangga. Dalam sel bahkan, bukan hanya dalam tubuh serangga, dalam sel tubuh serangga. Ya. Begitu dia keluar dari sel, dia akan mati. Jadi, kalau nyamuk menggigit kita, yang akan masuk ke dalam tubuh kita adalah air liur nyamuknya. Dan air liur nyamuk itu bukan sel, ya kan? Bakterinya bisa saja ada di dalam kelenjar ludah nyamuknya yang memproduksi ludah, tetapi dia tidak bisa keluar bersama ludah karena kembali bahwa dia harus hidup di dalam sel. Ya, dan sehingga kemudian kalau menggigit pun dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini sudah juga kita buktikan. Jadi di Jogja misalnya, kami setelah melakukan pelepasan Wolbachia, karena ini tetap menjadi pertanyaan pada waktu itu, kami melakukan survei, serosurvei, seperti COVID itu ada serosurveinya ya, mengambil darah dan memeriksa antibodinya. Karena kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh, tubuh kita membentuk antibodi. Entah virus, entah bakteri, kemudian kita membentuk antibodi. Kita cek masyarakat yang tinggal di daerah ada nyamuk berwolbachia tadi. Dari sekian ratus sampel yang kita kumpulkan, tidak ada satupun sampel yang mengandung antibodi Wolbachia. Artinya memang nggak tidak ada bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apa yang akan dirasakan oleh kita nih dok ketika misalnya tergigit, apakah tetap gatal yang kita rasakan gitu atau bagaimana dok? Atau mungkin ada indikasi lainnya kah atau ya biasa aja? Nah ini yang hebatnya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu sudah sangat beradaptasi dengan kita. Ini nyamuk yang pintar. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu tidak bersuara. Kalau menggigit tidak sakit. Jadi kalau di sekitar, kalau kita lagi tidur ada suaranya, itu artinya bukan Aedes aegypti, karena Aedes aegypti tidak bersuara. Bapak Ibu, teman-teman, kalau tidak percaya bisa datang ke insektarium kami. Di insektarium kami itu ada berapa puluh kotak yang berisi nyamuk tadi. Di dalamnya itu suasananya sunyi, cuman kayak pss, gitu. Tapi nggak sampai. Kalau di rumah kita ada satu nyamuk itu sudah sangat mengganggu ya. Itu enggak. Itu yang pertama. Dia tidak berbunyi. Kalau menggigit tidak sakit. Jadi kalau kita digigit nyamuk sampai sakit, itu bukan Aedes aegypti. Dia hanya menimbulkan gatal. Yang berikutnya, dia lebih suka menggigit di tungkai bawah. Bukan di pipi dan di kaki bagian bawah ini. Jadi sebenarnya ketika kita tergigit Aedes aegypti, kita hampir tidak merasakan kecuali dampaknya berupa gatal. Dan hal yang sama juga ketika kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia. Oke. Nah, dok, tapi sebenarnya teknologi Wolbachia ini sebenarnya udah berapa lama dikembangkan nih dok? Oke, Wolbachia sendiri. Kalau Wolbachia sendiri dimanfaatkan. Oke. Wolbachia sendiri itu sebenarnya udah puluhan tahun ditemukan. Karena Wolbachia sendiri sudah banyak ditemukan dan banyak peneliti melihat bahwa bakteri ini menarik karena bisa punya banyak properti di dalam serangga.
Kemudian sebenarnya idenya waktu itu di dalam lalat buah yang ada Wolbachia-nya, umurnya itu lebih pendek dibandingkan tanpa lalat buah. Peneliti berpikir kalau itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk dan umurnya menjadi lebih pendek, itu akan mengurangi kemampuan dia untuk menularkan. Tapi ternyata setelah berhasil dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk, umurnya tetap sama. Tetapi yang membuat peneliti terkejut itu bahwa, loh ternyata ketika masuk tubuh nyamuk, dia bisa memblok replikasi, kayak bertindak sebagai semacam vaksin di dalam tubuh nyamuk. Dan ini, properti ini, sifat ini yang jauh lebih penting dan berdampak dalam pengendalian dengue. Oke, itu sejak kapan dok? Itu maksudnya dikembangkan proses tersebut dok? Itu sudah 2000-an awal di Australia. Jadi mereka melakukan rilis di Australia pun pertama kali ke lingkungan ya. Tapi di lab sudah lebih lama lagi. Itu mereka rilis awal di Australia pun sekitar tahun 2010-2011. Gitu. Jadi memang sudah lama sekali dan melalui proses penelitian yang berlapis-lapis. Ya. Dan yang mengimplementasikan teknologi ini kan tidak hanya di Australia atau di Indonesia saja. Saat ini sudah ada 14 negara yang menggunakan teknologi ini. Tersebut ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri dok, udah berapa lama dok? Itu tadi yang saya sebutkan, kita mulai risetnya sejak 2011. Kemudian pertama kali 2011 itu kita memang melakukan penelitian untuk melihat feature safety-nya. Kita ingin memastikan bahwa memang teknologi ini benar-benar aman. Kita juga ingin melihat apakah masyarakat bisa menerima teknologi ini. Setelah 2 tahun, dari 2011 sampai 2013, baru 2014 awal kita merilis di 4 pedukuhan kecil tadi. Populasinya mungkin hanya 10.000 penduduk saja. Fokusnya untuk melihat apakah kalau dilepaskan di alam, nyamuknya itu bisa bertahan hidup dan berkembang biak tadi. Kemudian melihat bagaimana penerimaan penduduk kalau kita melepaskan. Dan setelah kita tahu bahwa itu memang bisa tetap, bahkan sampai sekarang tuh angkanya masih tetap tinggi, 90% lebih. Baru pada tahun 2016 kita mulai melakukan pelepasan secara luas di kota Jogja. Tadi yang saya sebutkan, clinical trial-nya atau uji klinisnya itu di kota Jogja. Itu kapan itu dok? Pelepasan 2000 kita mulai melepaskan itu 2016 di kota Jogja. Yeah. Kemudian kita mulai melihat dampaknya di clinical trial-nya itu tahun 2018 sampai 2020. Oke. Kalau untuk metodenya sendiri seperti apa dok pelepasannya? Bagaimana, apakah memang ya udah dibuka begitu aja sarangnya atau bagaimana? Ya. Ini artis juga penasaran ini. Ya, mungkin sebenarnya sudah cukup banyak video, kalau cari di YouTube nanti bisa melihat di media sosial kami di Pusat Kedokteran Tropis juga cukup banyak tersedia. Ada 2 metode utama. Metode pelepasan nyamuk dewasa sama metode pelepasan telur yang ada saat ini. Nyamuk dewasa jelas ya, kita membawa nyamuk dewasa ke lapangan, kita lepaskan. Pertama kali kita melakukan juga dengan nyamuk dewasa, tapi kemudian ada keluhan dari masyarakat karena melihat nyamuk berterbangan itu, merasa bahwa nyamuknya itu menyebabkan gangguan. Padahal setelah ditelisik sebenarnya bukan nyamuk Aedes aegypti-nya, karena misalnya mereka itu banyak gigitannya malam hari, gigitannya sakit, nyamuk suaranya berisik, itu bukan ciri khas nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian kita beralih dengan tadi telur yang tadi saya sebutkan. Ada telurnya itu kan sebenarnya kita taruh di kain, ditaruh di dalam ember, embernya kita lubangi, kemudian dikasih air, dikasih
pelet ikan sebagai makanan larvanya. Setelah itu embernya kita tutup atasnya dan kita titipkan ke rumah penduduk. Nah, setelah 2 minggu, telurnya itu akan menetas sampai dewasa, nyamuknya akan keluar dari lubang satu persatu. Sehingga masyarakat tidak sadar akan adanya nyamuk baru tersebut. Beda kalau kemudian kita melepas nyamuk 150 sekaligus berterbangan gitu, dengan nyamuk yang hanya 1-2 muncul dari lubang ember yang diletakkan di pojokan tidak kentara gitu. Jadi metodenya dengan menyebarluaskan peternakan nyamuk itu ya dok ya. Jadi nanti satu persatu nyamuk bukan yang memang peternakannya loh ya. Bukan peternakannya. Jadi ya melepaskan telur nyamuknya, menitipkan telur nyamuk. Nyamuknya. Ya. Dan satu persatu dia akan keluar seperti itu ya dok betul, ya. Betul. Oke. Nah dok, terus ini ada lagi pertanyaan nih. Ada nggak sih risiko mutasi genetik akibat dari penyebaran nyamuk berwolbachia itu? Ada nggak dok? Gini, dengan atau tanpa Wolbachia, dengan atau tanpa tambahan itu, setiap organisme secara alami itu akan mengalami mutasi. Karena ini adalah mekanisme untuk beradaptasi dan berevolusi. Itu prinsipnya satu ya. Kalau kemudian kita bilang bahwa tidak ada mutasi itu sama sekali keliru. Karena mutasi adalah salah satu mekanisme untuk beradaptasi dengan alam. Hanya saja setiap organisme itu punya kecepatan mutasi yang berbeda-beda. Seperti manusia itu ya juga bermutasi. Contohnya gini, yang sering dicontohkan itu mata biru pada orang bule, itu baru ada 8.000 tahun yang lalu, ketika ada satu orang yang bermutasi menjadi biru matanya. Itu. Jadi, tapi kan tetap jadi manusia, toh? Tidak berubah kan? Nggak berubah, cuman ya? warnanya tetap, warnanya saja yang berubah jadi biru. Makhluk hidup yang lain juga demikian. Virus, bakteri, dan sebagainya juga demikian. Hanya saja memang mutasi atau kecepatan mutasi Wolbachia dianggap sangat stabil, artinya hampir sangat kecil rate-nya. Beda dengan virus COVID misalnya, yang dalam hitungan bulan saja sudah muncul varian baru. Banyak varian baru dan banyak menyebarkan ke orang-orang gitu ya. Betul. Virus dengue saja sampai sekarang hanya ada 4 subtipe dari puluhan tahun yang lalu. Artinya mutasinya sangat ada, tapi bisa jadi sangat kecil dan virusnya stabil. Wolbachia juga demikian. Nyamuknya juga demikian. Itu jawabannya. Dok, ini ada pertanyaan lagi, dok. Jadi mungkin Heltis juga penasaran. Jadi sebenarnya itu cara kerja nyamuk Wolbachia untuk dia bisa menghambat perkembangan virus dengue di tubuh manusia itu bagaimana ya, dok? Jadi dia tidak menghambat perkembangan virus dengue di tubuhnya manusia, tapi di dalam tubuh nyamuk. Jadi bukan ibarat tubuh vaksin. manusianya. Bukan. Karena ini, kalau nyamuknya sudah berwolbachia, dia menggigit orang yang kena dengue misalnya, menghisap darahnya, di dalam darahnya itu ada virusnya. Nah, untuk bisa menularkan ke orang lain, virusnya itu harus diperbanyak. Karena kalau cuma sedikit tidak sampai bisa dimasukkan lagi ke tubuh orang, dia akan mungkin sudah langsung bisa dibunuh oleh sistem pertahanan manusia. Harus direplikasi sampai puluhan ribu atau ratusan ribu bahkan. Nah, ibaratnya begini, dia itu berkompetisi untuk menempati siapa dulu nyamuknya. Begitu dia sudah ada di sana, si virusnya nggak ada tempat nih buat bereplikasi. Nah, itu kenapa kemudian dia tidak bisa menularkan. Nah, kalau kemudian seluruh populasi nyamuk itu hampir semuanya berwolbachia, itu kalau dulu mungkin juga ingat zaman-zaman COVID, kita kan ingat dengan istilah herd immunity. Ya, kalau semuanya sudah punya vaksin atau tertular kan nggak bisa menularkan lagi.
Prinsipnya juga sama Sama seperti itu, karena dengan hampir nyamuk seluruh ini ya. ya nyamuknya sudah tidak bisa menularkan lagi, virusnya kesulitan untuk ditularkan ke manusia. Iya, artinya semakin banyak nyamuk yang berwolbachia itu, ya kita pun juga semakin terlindungi dari sakit DBD Betul, ini ya dok. betul, Dan healthy betul. sebenarnya cara kerjanya itu bukan bakteri Wolbachia yang berada di dalam tubuh manusianya ketika nyamuk penyuntikan, tapi justru bakteri Wolbachia-nya itu berada di tubuh nyamuk itu sendiri yang untuk memblok virus dengue-nya. Seperti Ya, itu ya dok ya? ya, betul. Semoga nggak salah paham nih Healthy. Betul. Dan satu lagi kata kuncinya, Wolbachia-nya itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan kita. Dia hanya berhubungan dengan nyamuk. Putus hubungan ya. Putus hubungan. Wolbachia itu nggak ada hubungannya dengan manusia, dengan kitanya, Ya. tapi dia itu urusannya hanya dengan nyamuk. Yang itu tadi Betul. yang tadi dokter bilang ya, dokter Doni bilang, dia untuk memblokade virus dengue tersebut untuk mati, sehingga nyamuk ini tuh tidak, ketika menggigit tidak menularkan virus tersebut ke tubuh manusia, gitu. Betul. Ya. Dok, tadi nih ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau nggak salah tadi saya lupa, mungkin tim operator agak ke atas sedikit. Nah, ini dari Cindy Pratiwi. Dok, kalau daerah dengue-nya rendah, bisa nggak sih ikut ternak nyamuk ini juga? Tadi kan dokter juga sempat menjelaskan peternakan tersebut ya. Nah ini teknologi ini, kalau ini teknologi yang mahal, karena kalau hanya dilepaskan di satu tempat kecil aja, itu tidak berdampak. Dilepaskan itu ya dalam wilayah satu kota. Nah, jadi akan mahal untuk melakukan investasinya. Dan kalau kemudian dengue-nya hanya sedikit, itu biasanya karena jumlah penduduknya jarang, itu menjadi, kalau bahasa Jawanya itu tidak cucuk. Bahasa Indonesia apa ya? Tidak worth it lah. Iya, ya kan? Iya. Kurang bekerja untuk di wilayah tersebut gitu ya, betul. Dok ya? Dibandingkan investasinya, hasil yang diperoleh itu tidak worth it lah bahasa Inggrisnya. Jadi memang teknologi ini sangat cocok di wilayah perkotaan yang padat penduduknya, dan memang biasanya kalau perkotaan padat penduduknya, angka kejadian dengue-nya juga tinggi. Nah, di wilayah tersebut teknologi ini paling cocok, kira-kira itu. Dan itu memang harus dikerjakan secara serempak nggak sih dok? Atau mungkin bisa hanya rumah saya aja nih yang melakukan peternakan nyamuk tersebut gitu? Atau tapi tetangga-tetangga lain tidak? Atau memang harus satu wilayah tersebut? Satu RT? Wilayah. Gitu? Satu wilayah, sama itu tadi yang namanya herd immunity kan harus satu populasi. Ya toh? Kalau hanya satu rumah kita ya lama-lama kalah dengan nyamuknya kan juga datang juga ke rumah kita. Iya, kalah bersaing akhirnya. Akan hilang lagi. Oke. Nah, ini dok, ada lagi nih pertanyaan dari Tika Silvian. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi nggak apa-apa, mungkin tertinggal ya. Bagaimana kita bisa mengetahui nyamuk di sekitar kita sudah berwolbachia? Karena daerah saya sudah disebar nyamuk itu. Nah, gimana nih? Mungkin apakah mungkin mereka udah tahu ternyata nyamuk berwolbachia-nya iya sudah disebar, ya udah tinggal duduk manis aja, nggak usah takut lagi dengan nyamuk-nyamuk, atau bagaimana nih dok? Ya, jadi umumnya setelah pasca rilis kami selesai menghentikan peletakan telurnya itu ketika frekuensinya sudah 60%. Setelah 60% itu kemudian dia bisa akan naik sendiri sampai 95%. Kemungkinan sampai 100% akan tidak sampai, tapi akan selalu tinggi ya, hampir mendekati 100%. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya dengan melakukan monitoring. Biasanya misalnya kami melakukan monitoring 6 bulan pasca pelepasan. Setelah 6 bulan pasca pelepasan, kita ambil lagi nyamuk yang ada di luar sana, kita lihat di lab dengan pemeriksaan PCR, kayak seperti COVID kemarin juga. Di PCR apakah di dalam tubuh nyamuknya itu ada Wolbachia-nya atau tidak. Nah, itu caranya. Jadi misalnya kalau Mas atau Mbak siapa itu tinggal entah di Sleman atau di Bantul, memang pemerintah setempat
itu juga sudah berencana untuk melakukan monitoring pasca pelepasan untuk melihat itu. Jadi setelah dilepas tidak serta-merta ini tim bodoh amat ya dok, ya tetap harus dimonitor dan memang ada tim peneliti yang sudah memantau tersebut ya dok ya. Dan kalau ini sudah jadi programnya Kementerian Kesehatan, tentu saja Kementerian Kesehatan kan juga punya tenaga entomolog, punya BPTKL yang mampu melakukan monitoring itu. Itu akan menjadi salah satu bagian dari SOP. Oke. Nah, dok mungkin ini akan menguatkan pernyataan-pernyataan atau kabar-kabar di luar sana nih. Ada pertanyaan, gimana nih dok tingkat keamanan nyamuk Wolbachia terhadap manusia, hewan, dan lingkungan? Saya tahu tadi dokter sudah menjelaskan juga, tapi ini mungkin ada health yang tertinggal, jadi mungkin perlu dikuatkan lagi. Bahwasanya sebenarnya nyamuk berwolbachia ini tuh jadi aman atau enggak, baik untuk manusia, hewan, atau lingkungan. Kalau saya yang bilang aman, tentu orang nggak akan percaya. Karena saya yang bikin kan. Iya kan? Jadi harus ada pihak independen yang menilai keamanan itu. Sehingga kemudian, bahkan sebelum kami melakukan uji klinis tadi, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Ristek Dikti pada waktu itu membuat inisiatif untuk melakukan penilaian resiko, menilai resikonya kalau dilakukan. Nah, mereka kemudian membentuk tim yang isinya ada 5 tim inti dan 20 tim yang isinya itu adalah ilmuwan-ilmuwan top di bidangnya dari berbagai institusi penelitian di Indonesia, berbagai universitas, institusi, bahkan juga tidak hanya ahli mikrobiologi, ahli virus, ahli serangga, ahli nyamuk, tapi juga ada ahli ekonomi, ada ahli sosial, yang selama 6 bulan itu mereka melakukan kegiatan untuk namanya risk assessment. Intinya mereka bertanya, kalau kita melepas nyamuk ini, kira-kira apakah ada resiko buruk baik secara ekologi, lingkungan, penyakit, ekonomi, dan berbagai macam aspek yang lainnya. Setelah 6 bulan mereka melakukan analisis dan sebagainya, mereka sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah selama 30 tahun ke depan, teknologi ini akan mempunyai resiko yang negligible. Dalam bahasa Indonesianya itu bisa diabaikan. Itu sama dengan resiko kita hidup sehari-hari. Bahasa awamnya seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan assurance, jaminan dari 25 ilmuwan top di Indonesia yang menjawab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami berhasil membuktikan bahwa teknologi ini memang efektif untuk menurunkan kasus dengue, ini dibawa ke panel expert WHO internasional. Namanya VCAG, Vector Control Advisory Group. Grup yang memberikan advice atau apa? Advice apa sih? Memberikan saran. Nasihat, saran ya, rekomendasi bagi WHO untuk teknologi-teknologi pengendalian vektor kontrol yang baru. Tentu saja kalau tadi itu top ilmuwan di Indonesia, ini adalah top ilmuwan di dunia. Dunia, tidak hanya Indonesia ya. Nah, hasil dari penelitian kami itu direkognisi oleh panel ahli tersebut dengan mengatakan bahwa ternyata memang teknologi ini punya potensi untuk sebagai intervensi pengendalian dengue, yang pertama. Kemudian mereka melihat ada dampak kesehatan masyarakat, dan kemudian mereka merekomendasikan WHO untuk mulai membuat guideline implementasinya. Jadi ini yang ngomong bukan saya sendiri, ini yang ngomong adalah di level nasional 25 ahli
top di bidangnya, sudah ada publikasinya. Kalau nanti ingin mencari tahu ya bisa mencari tahu. Di internasional juga sudah ada rekomendasi itu dan sudah ada publikasinya juga. Ada buku hasil rekomendasi tersebut. Kira-kira demikian. Nah, Heltis, itu yang baru saja dipaparkan oleh Dr. Doni ya terkait penelitian. Jadi nggak mungkin banget ini akan membahayakan manusia karena tentunya ini sudah melewati berbagai uji klinis dan pastinya juga uji coba. Nah, ini ada testimoni juga nih, Dok, yang sudah bergabung dari Yoyosaurus. Keren sekali penuturannya berdasarkan data dan fakta. Artinya dia ini sudah merasakan juga terkait penyebaran nyamuk berwolbachia ini bermanfaatnya seperti apa. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Dian.Ardianti. Insya Allah tempat kami sudah merasakan dampak positif dari program ini dari Sleman, Yogyakarta. Itu dari dia. Sleman betul ya. Berarti betul sekali karena memang sudah dilaksanakan program tersebut adalah daerah Sleman itu ya, Dok ya. 3 kota. Yogyakarta, Sleman, Bantul. Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Betul. Dan semoga penerapan ini juga nantinya akan berkembang terus di wilayah lain ya, Dok ya, untuk tentunya menekan angka DBD di Indonesia. Ya, apalagi kan dari kemarin kita tuh udah mulai sehari 2 hari turun hujan. Ini biasanya tuh kalau udah turun hujan, angka DBD itu juga meningkat ya, Dok ya. Betul, gitu. Betul. Semoga, mungkin sedikit fun fact. Sekarang kan senang dengan istilah. Boleh dong, boleh. Ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dari data surveillance mereka, angka laporan dengue ini di Yogyakarta saat ini lebih rendah dibandingkan rata-rata 30 tahun dengue sebelumnya, kejadian dengue sebelumnya. Ya, bisa dibayangkan kan bahwa kalau kasus dengue kan naik turun, kalau dirata-ratakan dia jauh lebih rendah. Jadi memang dampaknya nyata gitu. Dampaknya nyata dan memang sudah dirasakan oleh Heltis tadi yang sudah bergabung tadi sudah menyampaikan testimoni bagaimana penyebaran nyamuk Wolbachia itu manfaatnya luar biasa sekali. Dan tadi juga dokter juga sudah menyampaikan ya, begitu penyebaran nyamuk Wolbachia itu di wilayah tersebut, angka kasus DBD-nya itu menurun, gitu ya dok ya. Oke, dok, ini ada lagi dari sekali lagi ya. Oh sekali lagi, ini saya tahu ini hati sebanyak saya pertanyaan, tapi jatahnya tinggal sekali lagi nih katanya ya. Ini dari yang Devi Sutomo ya, yang Devi Sutomo. Dokter, kalau virus dengue ini menjadi sulit bereplikasi di dalam tubuh nyamuk yang berwolbachia. Nah, gimana nih dok kalau dengan virus-virus penyakit lainnya? Sudah dites atau diteliti juga kah? Gitu. Mungkin ini pertanyaan ya yang selain DBD. Ini bagaimana? Kan juga angka kasus lainnya juga banyak. Gitu. Baik. Wolbachia ini kan baru kita masukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti. Dan Aedes aegypti itu tidak hanya menularkan dengue, tetapi juga menularkan chikungunya, Zika, itu ada dua-duanya ada di Indonesia. Satu lagi yellow fever, itu tidak ada di Indonesia, di wilayah-wilayah Afrika dan dekat-dekat Timur Tengah itu banyak. Di laboratorium itu terbukti bisa memblok keempat virus tadi. Di lapangan sudah terbukti. Dulu ketika kita mau melakukan penelitian uji klinis, sebenarnya salah satu outcome yang kita ingin lihat adalah chikungunya. Tetapi ternyata kami tidak berhasil menemukan satu kasus pun chikungunya. Tapi di negara lain, di Kolombia, di kota Niterói, sudah terbukti dia bisa menurunkan kasus Zika dan chikungunya juga. Jadi selama virusnya itu ditularkan oleh Aedes aegypti, itu bisa dicegah penularannya karena Wolbachia ini. Karena Wolbachia tersebut ya, selama virus tersebut Aedes aegypti itu ya dok ya? Ya. Oke. Dokter, ini ada salam dari Putri Nurul Pratiwi. Program mulia, semangat semuanya. Terima kasih. Luar biasa.
Dan harapannya juga bagi apa healthies ya, Iya. healthies setelah kita berinteraksi dalam IG Live ini juga bisa menularkan informasinya sehingga bisa menurunkan disinformasi yang sedang banyak beredar di masyarakat. Iya, betul. Karena apa kekhawatirannya lah yang menyebabkan kita kemudian antipati. Padahal lebih karena kita tidak mendapatkan informasi yang benar dan memadai. Betul. Jadi saya juga berharap nih pada rekan-rekan healthies yang sudah berinteraksi dalam program ini untuk bisa menyebarkan informasi tersebut. Iya. Jadi tenang aja healthies, tadi juga sempat ada yang bertanya, ada yang bilang kalau tolong di save IG live ini sore hari ini. Nah, tenang aja, healthy semuanya bisa menyaksikan kembali di Instagramnya @kemenkes_ri dan bisa menyebarluaskan informasi ini. Supaya program mulia ini kita bisa sebarluaskan tanpa adanya kekhawatiran. Karena barangkali yang memang belum tahu itu karena memang belum, barangkali yang memang khawatir itu karena memang belum tahu informasi sebenarnya terkait nyamuk berwolbachia ini seperti apa. Tadi aku juga lihatnya ada Dr. Nings ya yang bergabung ya. Halo Dr. Nings, ini beliau juga sering menyuarakan betapa bagusnya, betapa baiknya program nyamuk berwolbachia ini. Makasih juga Dr. Nings sudah bantu menjawab satu persatu tadi di kolom komentar, Dok. Terima kasih, Dokter. Dokter Ning ya dari Healthies. Nah, Dokter Doni, ini menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya yakin sekali ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari Healthies, tapi sayang sekali kita nggak bisa semuanya kita sampaikan. Mungkin terakhir, dokter bisa disampaikan pesan-pesan kepada Healthies semua terkait nyamuk berwolbachia ini. Salah satunya tadi terkait penyebaran informasi baik ini supaya tidak ada disinformasi di kalangan masyarakat luar sana. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi demam berdarah dengue itu masih menjadi masalah prioritas di Indonesia. Saat ini pemerintah sudah mengadopsi salah satu teknologi baru yang punya potensi mampu mengendalikan dengue. Hanya saja karena ini teknologi baru, masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan informasi memadai. Tentu saja kita butuh bersama-sama menyebarkan informasi tersebut sehingga kemudian masyarakat itu mendukung program pemerintah. Karena pada akhirnya ini program pemerintah kan bukan untuk pemerintah, tetapi untuk kita semua. Dan kalau kemudian kita mendapatkan manfaatnya, tentu saja kita akan menjadi lebih sehat dan menjadi lebih produktif. Terima kasih. Oke. Dokter Doni, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya di sore hari ini menemani Healthy semua mungkin yang sedang dalam perjalanan atau di rumah ya. Semoga ini informasi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan semoga sehat selalu, Dokter Iris. Sama-sama Mbak. Iya. Salam sehat. Iya, demikianlah Healthy perbincangan Q&A kita, diskusi terkait nyamuk berwolbachia pada sore hari ini. Untuk itu kami persilakan untuk Dokter Doni dapat meninggalkan ruang virtual kita pada sore hari ini. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, selamat sore. Iya. Salam sehat. Salam sehat, Dokter. Oke. Nah, demikianlah diskusi kita terkait nyamuk berwolbachia bersama Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD, selaku peneliti nyamuk berwolbachia di Pusat Kedokteran Tropis UGM. Nah, untuk itu Healthies, kalau kamu mau tahu informasi tanpa hoax ya, yang benar-benar fakta dan terbaru, silahkan cek official Instagram kami di @kemenkes_ri. Dan jangan lupa Healthies, tetap menjaga kesehatan dimanapun Anda berada. Kalau gitu, saya Nita Marli mewakili tim yang sedang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa di Q&A selanjutnya.